dokter yang di Longsan itu nggak sanggup, jadi saya harus ke rumah sakit besar. Dan setelah ke rumah sakit besar aku Bismillahirrahmanirrahim. Ini air doa teman-teman. Air doa yang saya doain sendiri. Wong boko ya. Ini awe kun ha. Kuna kikun kuna kine kun. Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa kembali dengan Eni YouTube channel di sini ya teman-teman. Selamat malam. Saya ucapkan selamat malam karena saya bikin video ini pada malam hari menjelang tidur ya teman-teman ya. Seperti nenek saya tuh, itu sebelahnya tempat tidur saya teman-teman. Sofa. Dia belum tidur. Kalau saya belum tidur di samping dia itu belum terlentang, dia itu belum tidur. Terkadang saya masih, kalau lagi teleponan saja dia masih dengar. Nah ini juga masih dengar suara saya teman-teman ya. Untuk di vlog kali ini ya teman-teman, saya mau sharing tentang penyakit saya teman-teman. Jadi saya mempunyai penyakit kanker serviks teman-teman ya. Saya kaget mendapat pemberitahuan dari dokter. Saya rasa itu penyakit saya itu hal yang biasa gitu, tapi ternyata adalah penyakit itu ya teman-teman yang saya alami. Pada awalnya ya saya itu keputihan teman-teman ya. Keputihan itu berkepanjangan ada 6 bulan kali ya teman-teman ya, 6 bulan, tapi itu keputihan itu sedikit gitu. Kebetulan kok saya sering keputihan itu, aku pikir karena saya sering makan makanan kayak mentimun gitu, katanya jangan makan mentimun, itu bikin keputihan itu katanya kan sering ada orang bilang seperti itu ya teman-teman. Nah terus saya biarkan, saya belum cek dokter, dan terus lama-lama saya datang bulan, belum waktunya udah datang bulan teman-teman. Jadi sebulan itu saya datang bulan 2 kali. Jadi pada waktu datang bulan yang memang jadwalnya itu sebelum datang bulan itu badan saya itu yang belakang sini, punggung saya itu terasa sakit teman-teman. Itu kayak saya dikebukin gitu. Nah setelah itu menstruasi keluar, itu sininya udah agak reda, udah nggak sakit. Terus apalagi kalau keluar itu kadang datang bulan saya itu keluar gumpalan darah kental itu, tapi nggak terlalu besar, itu terkadang kayak sebesar ibu jari gitu, gitu. Nah itu kalau sudah keluar itunya kayaknya terasa enak. Nah itu terjadi juga bukan saya aja yang mengalami itu, teman-teman saya itu kalau perempuan itu saya tanya ini itu juga terkadang seperti itu ya. Jadi saya nggak merasa takut. Nah itu lah, terus udah kalau datang bulan itu saya biasalah, itu kalau 1 hari 2 hari itu pasti banter gitu ya teman-teman ya. Lebih banyak gitu. Jadi kalau sudah 4 hari itu sedikit. Nah itu saya seminggu, kadang seminggu lebih itu baru selesai. Nah itu teman-teman ya, itu udah setelah selesai itu udah berapa hari itu udah nggak datang, udah bersih itu nanti saya datang keputihan lagi, keputihan itu sedikit. Nah terus lagi keluar darah lagi teman-teman, itu
nggak banyak sih, itu kayak sedikit bercak-bercak seperti itu. Nah itu kadang keputihannya juga kecoklatan gitu, nggak terlalu bau sih, cuman katanya sih kalau saya browsing di internet itu katanya itu mengeluarkan bau tak sedap, tapi itu memang nggak begitu bau sih, cuman karena saya kadang itu minum daun sirih ya, jadi saya rebus sirih, jadi nggak begitu bau maksudnya ya. Nah terus akhirnya udah lama kelamaan udah seperti itu, saya sering datang bulan di luar jadwal datang bulan. Akhirnya udah, terus tiba-tiba ketika duduk kencing itu kayak keluar itu loh teman-teman, daging itu keluar daging itu. Nah dari kemaluanku, nah ini apa kok itu nggak keluar, itu cuman ngintip gitu. Nah itu kayak ngintip gitu. Terus kalau saya otak-atik itu darahnya keluar seperti ini teman-teman. Nah ini ada 2 bulan. Terus akhirnya saya curhat sama temen, katanya juga udah 2 kali itu kayak daging tumbuh gitu, dia bilang gitu. Oh itu kayak seperti aku, daging tumbuh itu namanya polip gitu. Jadi itu maaf, saya itu sebelumnya teman-teman. Jadi sebelumnya saya periksa ke Long Sanse itu dokter kandungan kecil. Jadi udah diperiksa, nah itu ternyata katanya polip gitu. Nah terus akhirnya aku curhat ke teman saya, ternyata teman saya juga pernah mengalami, katanya polip itu katanya cuma daging tumbuh. Nah teman saya waktu itu ke rumah sakit Rongjong itu cuma dikuret gitu, terus dipotong, jadi disinar gitu, jadi udah nggak pendarahan gitu, cuman itu juga udah mengalami katanya 2 kali. Enggak lah, itu cuman sekedar polip, itu kamu jangan takut, nanti kamu ke dokter aja, pasti kamu dikuret. Nah akhirnya aku, karena dokter yang di Long Sanse itu nggak sanggup, jadi saya harus ke mana teman-teman, ke rumah sakit besar. Dan setelah ke rumah sakit besar, aku langsung suruh dibawa ke ruang itu, suruh terlentang kayak orang mau melahirkan teman-teman. Nah akhirnya dimasukin cek itu sinaran yang kayak kamera itu, yang dimasukin itu, yang komputer itu. Nah akhirnya ini udah itu. Terus akhirnya sama dokternya langsung ditanganin, langsung dipotong itunya, dibersihin seperti ini teman-teman hasilnya ya. Lihat di gambar ini. Nah setelah itu udah saya suruh ke situ lagi mengambil itu, kan hasilnya itu mau dimasukin ke laboratorium itu. Itu sebenarnya itu sakit apa cuman sekedar daging tumbuh jinak yang bukan berbahaya atau kanker gitu, takutnya dokter. Jadi akhirnya nanti tanggal sekian kamu kesini lagi. Jadi 2 minggu kemudian saya datang ke sana. Nah ternyata katanya itu adalah daging itu adalah kanker serviks. Nah saya segera operasi teman-teman. Jadi sekarang itu saya mau, kemungkinan bulan depan ya teman-teman ya, saya mau operasi, karena saya nggak bisa langsung dokter harus operasi gitu, saya pergi operasi saya nggak bisa, karena nenek saya nggak ada yang jaga, nunggu majikan nyari pengganti yang jaga saya. Terus saya baru ke rumah sakit melakukan pemeriksaan lebih lanjut teman-teman ya. Buat teman-teman semuanya ya, saya doakan semoga dalam pemeriksaan nanti di rumah sakit itu bukan kanker serviks, dan memang kalau memang benar sebenarnya kan itu sudah dicek katanya itu ya, moga-moga
semoga itu diperiksa lebih lanjut, itu belum parah teman-teman, dan segera ditangani itu dengan mudahnya gitu teman-teman ya. Saya minta doanya buat semua teman-teman, dan apa ya teman, saya sarankan buat teman-teman semua yang kaum perempuan itu ya teman-teman ya, apalagi yang mengalami pernikahan dini seperti saya. Dulu saya menikah waktu umur 16 tahun teman-teman, karena waktu dulu tuh masih SMA kelas 3 teman-teman, kenaikan kelas 3 itu saya pernikahan dini. Jadi ya bagi teman-teman yang dulu pernikahan dini sudah, apalagi nggak melakukan cuma satu pasangan gitu, udah ganti suami, ganti laki gitu. Jadi silahkan periksa ke dokter ya teman-teman, 1 tahun sekali pap smear. Jadi kalian itu jangan malu-malu, saya ke dokter kuaho aja, ke dokter kandungan bilang aja mau kalau ke dokter bilang pap smear. Jadi nanti dicek kesehatan kalian teman-teman, jangan sampai terjadi pada saya, jangan terjadi seperti saya ini tanpa nggak pernah memperdulikan kesehatan gitu ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Saya sebenarnya kalau akhir-akhir ini kan jarang biasanya setiap hari saya makanan itu karena saya udah terlalu banyak pikiran teman-teman, jadi selera makan saya tuh kurang. Sebenarnya tuh saya kayak nggak kena kanker teman-teman. Ciri-ciri orang kanker itu makan itu nggak selera katanya, tapi saya makan seperti biasa, seperti saya pun gemuk ya teman-teman ya. Tenaga saya juga biasa, cuman kalau datang bulan itu memang agak lemes gitu. Itu dari dulu pun kebanyakan ya, sebagai perempuan ya, saya dulu juga waktu belum ada penyakit juga kalau datang bulan memang rasanya lesu. Itu juga kebanyakan lumrah gitu ya teman-teman ya. Tapi ya kok jadi saya nggak makan, agak merasa takut. Tapi dan sekarang akhirnya seperti ini ya teman-teman ya. Buat teman-teman minta doanya ya teman-teman ya, dari seluruh penjuru. Semoga saya sehat, seandainya memang saya harus operasi, semoga operasi saya berjalan dengan lancar dan diberi kesembuhan ya. Seperti itulah teman-teman ya. Saya udah nggak bisa nangis lagi teman-teman. Terima kasih semuanya, see you in the next video. Oke, bye bye.